Saudara-saudariku jemaah sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengawali jumpa kita di subuh kali ini di permulaan bulan Dzulqa'dah 1443 Hijrah. Jadi Dzulqa'dah ya, bukan Qa'dah. Jadi yang tepat bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'idah, tapi Dzulqa'dah. Harakatnya kasrah. Kalau qa'da ada fathah, itu artinya duduk singkat. Jadi kalau misalnya kami duduk kemudian bangun kembali, ya itu disebut qa'dah namanya, isim marrah. Tapi kalau kemudian harakatnya kasrah, itu hay'ah, menunjuk pada keadaan yang santai. Dzulqa'dah itu bulan duduk-duduk santai. Kenapa disebut bulan duduk-duduk santai? Karena biasanya penghuni sekitaran Mekah dan sekitarannya yang umumnya berniaga merantau keluar, dan nanti kebiasaan suku Quraisy bahkan diabadikan dalam Al-Quran dengan turun surah Al-Quraisy itu dengan namanya li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita was-saif. Jadi biasa musim dingin, musim panas itu ada waktu-waktu tertentu untuk merantau berdagang. Tempat yang dikunjungi itu baik itu ke arah Yaman ataupun ke Syam, Urdun, sekarang Yordania, Palestina, Syria, Libanon, atau sekitaran yang lainnya yang biasa dikunjungi itu datang ke wilayah Mekah untuk persiapan haji. Jadi karena yang biasa dikunjungi itu datang kemudian ke wilayah Mekah, maka jumlah penduduk Mekah itu jadi bertambah dengan kedatangan orang-orang yang bersiap menunaikan haji. Itu dari sejak bulan 10. Karena itu bulan 10 disebut dengan Syawal. Kenapa disebut Syawal? Karena jumlah penduduk pada masa itu meningkat, tidak seperti biasanya, banyak para pendatang. Jadi sebelum masa Islam yang risalahnya ditebarkan oleh Rasulullah SAW, penamaan Syawal sudah ada. Akhirnya karena meningkat penduduknya disebut dengan Syawal, dan yang dikunjungi biasa datang kemudian ke situ berkumpul di bulan ke-11 karena puncaknya nanti akan masuk di bulan ke-12 untuk penunaian haji Dzulhijjah. Supaya tidak ada kepadatan di sekitaran itu, maka datang lebih awal. Dan itu kebiasaannya sampai sekarang. Karena itu nanti bisa dilihat jemaah haji kita sekarang ini sudah akan mulai berangkat itu. Dan dari Syawal petugas-petugas sudah berangkat, ya, supaya tidak ada kepadatan yang menyebabkan kesulitan jemaah nanti untuk mengakses ke Masyairul Haram. Nah, karena bulan ke-11 ini sudah mulai berkumpul, maka orang-orang lokal sekitaran situ memilih duduk-duduk santai. Santai, nunggu. Jadi nanti ada yang berhaji, ada yang berniaga. Jadi berniaga itu dari dulu sudah ada. Itu nanti direspon oleh Al-Quran ketika sementara orang mungkin akan bertanya hukum, bagaimana hukumnya musim haji, tidak haji tapi dagang. Kan? Nah, nanti turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah itu ayat 198. Tadi kan dibacakan baru sampai 169 kan? Dari ayat 164 sampai 169. Nanti ayat 196 sampai 203 itu pembuka untuk ayat-ayat manasik, ya. Nah, ayat-ayat 198-nya ketika masuk nanti ke ayat itu, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Jadi kalaupun ada yang niat niaga, enggak dosa. Ya, dia tidak mendapatkan pahala haji tapi juga tidak berdosa. Karena setiap perbuatan itu bergantung kepada apanya? Pada niatnya. Innamal a'malu bin niat. Jadi kalau mau haji. Kalau ada yang berdagang, tidak berdosa, boleh silakan berdagang, tapi tidak mendapatkan keutamaan hajinya. Ada rumus berdagang misalnya sambil dapat keutamaan. Misal yang memudahkan akses orang untuk melakukan manasik atau menguatkan fisik untuk ibadah. Misal ada yang menggratiskan sebagian dari makanan, ada yang mensupport jemaah dan sebagainya. Nah ini karena yang ditunggu itu telah mulai datang, duduk-duduk santai, maka bulan ke-11 disebut dengan Dzulqa'dah. Bulan duduk-duduk santai menunggu orang sampai ke puncak haji. Jelas?
Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat subuh yang telah kita tunaikan dan bisa mengambil hikmah dari bacaan-bacaan Quran yang dibacakan untuk kita amalkan dalam kehidupan. Pesannya setidaknya ada 3 pesan penting. 1, selalu kita upayakan setiap aktivitas kehidupan itu diusahakan yang mengantarkan kita pada kedekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan. Jadi idealnya insan beriman itu bahkan ditutup di akhir ayat 164 itu ya, yang bisa memfungsikan akalnya dengan baik adalah orang-orang yang mampu bahkan menatap, melihat sekitarannya itu selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dia melihat di aspek langit misalnya ke atas, ataupun kemudian di daratan yang dia lihat, bahkan di lautan. Artinya di setiap tempat itu Anda mau berkunjung kemanapun, mau melakukan aktivitas apapun, pesan kuat dari Al-Quran adalah cari tempat, kerjakan segala hal yang mampu membangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti latihan semacam itu akan semakin mengenalkan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, ma'rifah billah, dan meningkatkan keimanan. Kalau sudah begitu, semua yang dilihat, yang dirasakan itu rahmat Allah saja. Melihat anak, ya. Jadi cara melihatnya bukan sebatas anak untuk dirawat saja, tapi bagaimana Allah ridha dengan cara kita merawat itu. Ya, jadi sebagai titipan, terlihatnya sebagai titipan. Melihat misalnya pasangan hidup, ya, melihat kendaraan, itu bukan kekaguman lagi. Udah biasa banyak yang mewah. Biasa. Tapi yang tidak biasa itu, apakah kendaraan ini meringankan hisab saya di hadapan Allah, apa justru memberatkan? Nanti kalau sudah kita mengerti tentang itu, cara menggunakannya pun akan lebih teratur. Ya, bukan dilarang menghadirkan kendaraan mewah, bukan. Tapi yang dimaksudkan menempatkan segala fasilitas yang Allah titipkan sesuai dengan ketentuannya. Nah, itu nanti yang dimaksudkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Jadi orang-orang yang di ujung ayatnya kan la'allakum taqilun itu orang-orang yang mampu mengarahkan konstruksi pemikirannya, akalnya kepada cara yang benar. Jadi ada akal yang dianggap benar oleh Allah. Bukan sebatas benar berpikir dalam konteks dunia saja. Kalau yang seperti itu banyak. Ya kan? Anda akan keluar dari sini bisa bedakan kan? Mana sendal bagus, mana yang kurang bagus kan? Ya kan? Nah, kalau akalnya masih sehat, Anda tidak pakai sendal orang lain. Sekalipun mungkin itu lebih bagus dibandingkan dengan sendal Anda. Jelas kan? Nah, itu masih standar biasa. Itu standar moral namanya. Jangankan insan yang beriman, yang belum beriman pun bisa merasakan itu. Itu standar moral. Karena itu fitrah nanti, ada 2 fitrah utama pada manusia. 1 fitrah kecenderungan beragama. Ya. Yang kedua fitrah kecenderungan pada nilai-nilai kebaikan yang disepakati secara universal. Berbohong itu semua sepakat sepanjang jadi manusia. Berbohong itu sepakat. Itu sesuatu yang jelek. Makanya jangankan yang beriman, yang belum beriman pun ketika ada yang berdusta, hatinya menolak. Jelas ya? Nah, itu hukum universal. Hukum umum di dalamnya. Jadi kalau misalnya ada yang baik dalam konteks kehidupan dunia, itu masih umum. Ya, karena setiap orang berpotensi jadi baik. Tapi apakah semua kebaikan itu dikerjakan karena Allah? Itu yang spesial. Karena itu baik, selalu saya katakan setidaknya ada 6 diksi kan. Ada baik secara fisik itu thayyib. Nanti yang ayat 168-nya itu, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Thayyib itu umumnya baik yang mengarah kepada fisik. Ya, jadi kalau sudah mendapatkan yang halal, cari makanan-makanan yang menguatkan fisik. Bermanfaat untuk fisik. Sesuatu yang mendorong orang untuk lebih baik secara fisik, nah itu disebut tabib. Makanya bahasa Arabnya dokter itu tabib. Di tabib itu bukan tukang obat asalnya. Ya, asalnya dokter, ada riset, ya, ada pembelajaran dan sebagainya. Baik. Kemudian setelah itu apa? Ideal bagus fisiknya, tapi juga harus bagus sifatnya. Konstruksi pemikirannya. Sifat yang baik itu disebut dengan khair namanya. Jadi idealnya fisiknya bagus, baik, pikirannya baik. Maka fisik disebut dengan thayyib, pikiran, sifat disebut dengan khair. Jika sifat itu menjadi sikap, sabar itu sifat, jujur itu sifat, rendah hati itu sifat. Jika itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk sikap, ada yang nyogok, menolak, gitu kan? Ada yang memuncakkan amarah, dia bersabar. Nah, itu berubah dari khair menjadi ma'ruf. Karena itu seringkali khair dan ma'ruf itu berpasangan. Ya.
Seperti di Ali Imran ayat 104 itu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi kalau ngajak kepada khair boleh, tapi kalau merintahkan harus ma'ruf. Artinya apa? Kerjakan dulu. Jangan memerintahkan sesuatu yang tidak dilakukan. Itu membuka ruang potensi yang diperintahkan untuk protes. Perintahkan ke anak untuk tahajud, bapaknya sendiri nggak bangun. Anaknya akan bertanya, bapak nggak bangun kok perintahkan saya gitu, ya. Nah, maka itu ketika memerintahkan itu idealnya itu menjadi ma'ruf dulu. Dan ini kaidah umum dalam fikih Islam di semua level tuh, baik itu ustadz misalnya, ulama, umara dan sebagainya, adabnya demikian. Ketika itu dikerjakan di awal, maka menutup celah orang untuk komplain. Karena itu khair berpasangan dengan ma'ruf. Kalau belum bisa ma'ruf, setidaknya perbanyak khairnya. Itu ciri umat yang baik. Karena itu khair kadang-kadang berdiri sendiri. Seperti di Ali Imran ayat 110 itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sampai situ baru sifat. Baru sifat. Jadi minimal perbanyak sifat-sifat kebaikan itu. Sehingga menjadi bakal untuk dipraktekkan. Ketika dipraktekkan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kemudian yang keempat disebut ihsan. Ihsan. Kan nggak semua kebaikan itu dikerjakan karena Allah ya. Yang belum beriman pun kan banyak yang baik ya. Nah, ketika kebaikan itu dikerjakan karena Allah, maka itu yang disebut ihsan. Ini yang dimaksud hadis Nabi di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 itu. Ya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Engkau menjadikan seluruh aktivitasmu itu sebagai ibadah. Dan kau merasa diawasi oleh Allah sekalipun kau tak mampu memandangnya saat ini secara langsung. Nah, itu terjemahan yang kira-kira mendekati. Ya. Jadi idealnya orang ihsan itu orangnya disebut muhsin. Ya, Pak Muhsin itu bapak yang mencoba untuk menjadi ihsan. Jamaknya disebut muhsinin. Jadi muhsinin itu asalnya bukan donatur. Para muhsinin silahkan mengisi kotak infak gitu ya, silahkan diedarkan. Itu bukan kotak mobil-mobilan, cuma bukan digeser. Jadi muhsinin itu asalnya bukan donatur, bukan sekedar baik. Muhsinin itu asalnya orang yang mencoba menjadikan seluruh aktivitasnya itu sebagai ibadah. Menatapnya ibadah, mendengarnya ibadah, bekerjanya ibadah, di keluarganya dia jadikan ibadah, melangkahnya ibadah. Dan bukan sekedar ibadah, dia mencoba melakukan itu karena Allah dan merasa dilihat Allah, diawasi oleh Allah. Jadi kalau orang benar-benar merasa diawasi, dia tidak akan bertutur dengan kalimat-kalimat yang tidak Allah sukai. Mustahil bisa keluar kata-kata kotor. Jadi walaupun Anda sendirian membuka handphone misalnya, itu tidak akan pernah melihat gambar-gambar, tayangan-tayangan yang tidak Allah sukai. Mustahil. Kenapa? Karena Anda merasa diawasi. Itu pembedanya itu, kelasnya ada di situ. Kan kalau Anda bekerja, walaupun Anda sendirian atau mahasiswa pelajar sedang ujian, dan disampaikan ada CCTV kan yang mengawasi. Kalau ada yang mencoba untuk mencontek, langsung keluar saat itu juga. Atau langsung DO. Saya di Tripoli itu, waktu ujian, kalau musim ujian, memang tidak ada CCTV. Tapi para pengawas itu matanya kadang lebih tajam daripada elang. Rekornya 100%. Setiap ada yang mencoba mencontek, dan berlaku itu dibiarkan aja dulu. Dibiarkan sampai selesai ujiannya. Nanti setelah ujian, 1 jam, 2 jam setelah itu, tiba-tiba ada panggilan. Panggilannya itu bukan sekedar ke kantor, tapi cabang imigrasi yang ada di kampus. Anda tadi ketahuan nyontek, buktinya ini. Sudah siapkan koper Anda, diberi waktu 1 jam dari sekarang, tiket Anda sudah siap nih, sekarang pulang. Tiket, paspor semua ditulis di sini. Dan keterangan kampusnya nyontek, nggak boleh balik lagi ke sini. Gitu. Ya, nah ini kalau diberitahu ada yang demikian, makin serius kan? Ya, nah Allah itu sudah mengabari melalui Nabi SAW dan diviralkan sampai ke kita. Idealnya insan yang muhsin itu kan tahapannya beda ya, Muslim, mukmin, muttaqin, muhsinin. Tuh. Dan nanti keutamaannya beda-beda. Orang yang mampu masuk ke level ihsan ini, nanti kalau ibadah juga kelihatan berbeda, punya rutinitas tertentu, dan ini mengantarkan kepada sifat ihsan. Contoh, kalau ingin latihan jadi ihsan, bukan sekedar ke al-ihsan. Ya, baik yang di sini ataupun yang di Jakab Permai. Saya lihat ada sahabat-sahabat saya dari Jakab Permai. Jadi bukan sekedar ke al-ihsan, jadi ihsan gitu ya. Atau namanya ihsan, langsung ihsan. Tidak, justru nama itu memberikan komitmen kepada kita dan pertanggungjawaban untuk bisa mengimplementasikan dari nilai-nilai nama itu.
dalam bentuk aktivitas. Contohnya bagaimana? Misal di Quran surah 51 tuh, Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 23. Itu ada amalan-amalan yang berlatih untuk jadi ihsan. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Itu yang tadi saya katakan, level muttaqin di atas itu muhsinin. Ya, jadi muslim itu enggak setiap yang muslim disebut mukmin. Kalau mukmin imannya udah sampai ke dalam jiwa. Muslim baru di lisan. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu muslim. Ketika kalimat syahadat itu sampai ke dalam jiwa dan menggerakkan bagian tubuh kita untuk beribadah, itu mukmin. Karena itu kalau ada orang mengklaim sudah bersyahadat dan mengatakan mukmin, bersyahadat muslim tapi belum tergerak untuk sholat, mengerjakan nilai-nilai dalam Islam, itu nanti dikomen oleh Al-Quran. Ya, dikomen. Apa komennya? Kamu baru Islam tapi belum mukmin, imannya belum sampai ke jiwa. Itu ada di Quran surah ke-49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jelas? Ya, ada sementara orang-orang Arab Baduy berkata, kami sudah beriman. Langsung turun jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan pada Rasulullah SAW, katakan Muhammad, katakan pada mereka yang mengklaim demikian, kalian baru berislam. Ya, belum sepenuhnya beriman, sementara iman belum sampai ke jiwa. Nah, nanti untuk melatih iman sampai ke jiwa butuh pembuktian. Pembuktian itu yang disebut dengan amal soleh. Karena itu setiap kalimat iman sering disandingkan dengan amal soleh dalam Al-Quran untuk melatih kekuatan iman sekaligus menaikkan levelnya. Ketika terus dilatih dengan amal soleh, nanti naik derajat menjadi muttaqin, jadi takwa. Islam, iman, takwa. Karena itu seringkali nanti muncul di Quran, iman, amal soleh, takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, wa yuqimunas amal soleh. Kemarin baru Ramadan puasa, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, iman, kutiba alaikumus siyam, amal soleh. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nanti takwa kalau sudah semakin meningkat, mendapat akses-akses spesial dari Allah Subhanahu wa taala, naik level. Yang takwa boleh jadi banyak. Yang puasa itu kan bagian dari takwa. Mungkin di antara kita pun ada yang rajin puasa sunnah, yang rajin salat sunnah, rajin tahajud dan sebagainya. Tapi apakah masuk ke level di atas takwa yaitu muhsin? Belum tentu. Ketika salat tahajudnya dilakukan karena Allah. Ketika puasanya diniatkan karena Allah. Nah, itu naik level dari muttaqin jadi muhsinin. Makanya disebutkan nanti di antara orang takwa itu innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Bagaimana amalan ihsan itu? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Rajin tahajud. Wa bil asharihum yastaghfirun. Rajin istighfar sebelum subuh. Ini amalan ihsan. Jadi kalau kita mencoba untuk bangun tahajud itu rajin, nanti imannya akan lebih naik, keterpautan kita dengan Allah tinggi, dan menanamkan sifat ihsan. Jadi orang kalau sudah tahajudnya benar itu, sudah semua pekerjaannya lillah. Dan itu melapangkan hati. Melapangkan hati. Dan istighfar. Latih aja dulu sebelum subuh itu, latihan. Perbanyak istighfar. Nanti akan refleks lisannya. Setiap jalan istighfar, masuk mobil bisa istighfar. Nah, itu ternyata kalimat istighfar itu mahal nanti. Dan bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah mencintai seorang hamba itu mengampuni dosanya. Dan cara untuk mendapatkan ampunan dosa itu banyak istighfar. Itu yang di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 31 itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketika yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Kemudian wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Rajin berbagi. Apa aja dulu? Ya, yang bisa dibagi yang kiranya halal, dibenarkan secara syariat. Tidak harus uang. Ya, dulu tuh orang tua kita, saya selalu menghadirkan kekaguman yang sangat tinggi gitu pada orang-orang tua kita itu. Nggak banyak teori, nggak banyak bicara. Sedikit tapi prakteknya banyak. Kita dulu punya kebiasaan kan kalau mendekati musim haji itu suka nyimpan minuman, gitu ya. Kemudian ada yang berbagi makanan, macam-macam dan sebagainya. Itu latihan. Latihan. Ya, tidak harus mahal, yang penting berusaha untuk bisa menghadirkan amalan itu sampai Allah menanamkan kecintaan untuk ibadah. Nanti setelah itu apa?
Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nanti Allah tampakkan tanda-tanda kebesarannya pada jiwa kita. Ditanamkan itu. Sifat kecintaan ibadah, sifat ikhlas. Kalau ditanamkan nanti dari mukhlis jadi mukhlas namanya. Jadi ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlis itu latihan. Latihan untuk berusaha ikhlas. Kalau sudah mendapatkan keikhlasan jadi mukhlas. Ya, kalau mukhlis di yang Al-Bayyinah itu ayat yang kelima, Quran surah 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau mukhlas di Quran surah 15 tuh ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlis masih dikerjai, digoda oleh setan, mungkin bisa tembus. Mukhlas, setan nggak punya kemampuan, walaupun menggoda, tapi tidak punya kemampuan yang tinggi untuk menyesatkannya. Itu mukhlas. Itu satu tadi dari 3 pesan itu ya. Jadi yang pertama, selalu kita berusaha menjadikan semua aktivitas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Itu yang berakal sehat. Jadi akal sehat itu ada 2 tinjauannya. Ada tinjauan universal. Kalau sekarang kan musim akal sehat misalnya ya. Maksudnya mencerna sesuatu dengan konstruksi pemikiran yang benar secara hukum kemanusiaan. Tapi sehat dipandang oleh agama itu ketika akalnya pun digunakan mencerna sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Anda pintar, bagus, bikin karya macam-macam, bangun ini itu. Orang mendapatkan akses dari situ, bagus, akalnya bagus. Tapi yang lebih hebat di antara itu ada yang istimewa. Apa? Meniatkan semua itu karena Allah. Coba bapak-bapak nih yang bekerja. Ada yang sudah purna. Sekian lama Anda bekerja, diniatkan ibadah atau sekedar mencari nafkah? Yo. Kalau mencari kemapanan dunia, sama, yang lain juga begitu. Tidak salah, tidak. Tapi mendapatkannya dunia. Akalnya sehat dalam konteks keduniaan. Tapi ketika Anda niatkan sebagai ibadah, itu istimewa. 1. Ya. 2. Hati-hati. Jauhi segala hal yang dapat menyimpangkan kita dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Al-Quran disampaikan ada tantangan-tantangan akidah yang akan beragam nanti. Yang akan boleh jadi bukan hanya mereduksi. Mereduksi itu mengurangi nilai keyakinan kita. Bahkan ada yang mampu memalingkan dari ketaatan kepada Allah. Dan puncaknya berpaling dari Allah. Itu nanti sengketanya panjang. Bukan cuma di dunia gelisah. Sampai ke akhirat. Bahkan bisa berselisih dengan setan. Ya, awas tuh. Itu nanti di ayat 165 sampai dengan 167-nya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada di antara segelintir manusia itu nanti yang melakukan aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Bahkan tega. Ya. Menghadirkan rasa cintanya itu pada perbuatan yang tidak Allah sukai. Jadi lebih senang berbuat maksiat dibandingkan dengan taat. Dan itu sifatnya umum. Kalau umum artinya di setiap pergantian generasi akan ada yang demikian. Ya. Maaf. Salat Jumat hukumnya apa? Wajib ain kan? Ain itu maksudnya untuk pribadi. Ada kifayah, ada ain. Kalau kifayah bisa diwakilkan. Seperti sholat jenazah misalnya. Ya, ada sebagian yang sudah menyolatkan, kewajibannya gugur bagi yang lainnya. Ya, tapi terbuka peluangnya untuk siapapun. Kalau aini, wajib ain, itu mengikat secara personal. Dan fadilahnya banyak. Jangan dikira ibadah saja loh Jumat. Jumat itu satu paket. Saking pentingnya, turun satu surah. Surah 62 itu kan? Al-Jumu'ah. Itu dari ayat 9 sampai 11-nya, itu gak berdiri sendiri. Fadilah salatnya, untuk panggilan salatnya ayat 9. Tapi nanti ada kaitan dengan rizki, ayat 10-nya. Ada kaitan dengan janji Allah memberikan keutamaan, ayat 11-nya. Jadi kalau orang benar-benar Jumatan, itu bukan hanya dapat pahala Jumat. Bukan hanya itu, ada akses kemudahan untuk mendapatkan rizki, membangun relasi, kalau benar dipraktekkan. Dan dapat keistimewaan yang banyak. Karena itu Jumat istimewa. Ketika datang tuh ada persiapan dulu. Ya, mandi dulu, sap pertama, kenali siapa yang datang. Ayo kita belajar lagi deh ngajinya. Lalu coba praktekkan sesuai petunjuk itu. Hasilnya pasti beda. Nggak percaya silahkan. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, pasti akan terasa bedanya. Ya bikin status tuh. Ya. Tuh. Jelas ya? Ini anak saya nih. Nggak apa-apa. Kalau saya lompat-lompat, baru saya yang jadi persoalan. Insya Allah. Mau di sini? Nggak apa-apa. Baik ya? Gak usah ngintip sini. Anak saya perempuan mas sayang ini, jangan ngintip. Lanjut ya. Jadi hati-hati, akan ditemukan beberapa aktivitas yang mereduksi akidah.
Ya, sekarang makin banyak gitu. Bahkan nanti nampak dalam pemikiran, buku-buku, ta'lim-ta'lim, sekarang bisa diakses. Ya, muncul orang-orang nggak jelas. Itu ada di hadis Muslim itu. Kalau kita muqaddimah dari 9 jilid yang syarah Imam Nawawi itu, jilid pertama dia coba lihat hadis nomor 11 itu. 11 sampai yang ke-12 yang bahkan yang bintang 2 itu. Itu sudah Nabi sampaikan jauh-jauh hari. Ya. Bahkan tegas kalimatnya, iyyakum wa iyyahum, hati-hati. Akan tiba satu masa muncul orang-orang nggak jelas yang akan menyampaikan persepsi tentang agama. Tapi bikin kamu bingung katanya. Jangankan kamu, orang dulu pun kalau dengar itu ikutan bingung juga. Ya, yuhadditsunakum bima lam tasma'u, ya wala yasma'unahu aba'ukum, iyyakum wa iyyahum. Pernah dengar ini enggak? Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Ada? Nah, itu jangankan kita, orang-orang dulu pun kalau dengar itu ikut bingung juga. Ya. Nah, itu gambarannya diantaranya. Nah, itu hati-hati ya. Jadi pas tuh yang dibacakan itu, akidah itu penting. Anda kalau misalnya rajin umroh hampir tiap bulan, haji tiap tahun, tapi musyrik, ya sama aja bohong. Ya, hilang itu nilai-nilai keutamaan tadi. Itulah pentingnya akidah. Dibangun di atas tauhid yang benar. Yang ketiga, yang terakhir, kalau sudah dekat dengan Allah, akidahnya jaga, tinggal yang terakhir, atur pola konsumsi kita. Karena jangan sampai kita beraktivitas, mendapatkan sesuatu, tapi mengarahkan kepada yang haram. Ya, cari segala dengan yang halal. Maaf, pekerjaan, cari yang halal. Tadi saya katakan uji Jumat tuh, tega meninggalkan Jumat hanya untuk pekerjaan, menduga mendapatkan rezeki, padahal disindir oleh Allah. Kan kamu tahu saya yang ngatur rezeki. Ya, wallahu khairur raziqin di ayat yang ke-11-nya itu kan, saya kan yang punya rezeki, saya yang ngatur. Sekarang kamu mengerjakan pekerjaan yang tidak saya sukai. Ya bagaimana Allah memberikan yang berkah? Jelas ya? Nah, itu akan banyak. Jadi kalau sudah disebutkan bentuknya umum, setiap generasi akan didapati yang demikian. Sekarang banyak peluang pekerjaan yang haram, banyak dan tanpa malu sekarang dibuka pendaftaran lagi. Ya kan? Kadang-kadang saya juga bingung dari mana tiba-tiba masuk ke handphone saya nomor kan tawaran untuk pinjol, ya kan? Pinjaman bikin benjol, masuk ke handphone. Kita nggak pernah daftar, nggak pernah apa-apa. Jadi sekarang masuk ke saku-saku kita tuh. Ya aksesnya semakin cepat gitu. Itu yang berbahaya. Jelas sampai sini? Nah, itu apa yang kita dapatkan dalam sholat subuh tadi dari yang imam bacakannya. Nah, itu muqaddimah. Sekarang mari kita masuk ke sesi diskusi kita. Hari ini memang khusus untuk tanya jawab saja. Ya, saya menyampaikan minta maaf dan ralat. Terlambat itu bagus daripada tidak sama sekali. Ya? Jadi tidak ada kata terlambat untuk meminta maaf dan tidak ada kata terlambat untuk meralat sesuatu yang tidak baik. Ya, jadi kalau suami juga punya persoalan dengan istri, ya nggak apa-apa, minta maaf saja. Istri juga begitu. Ya terlambat tuh lebih bagus daripada tidak sama sekali. Terima kasih asisten saya tuh. Pertanyaannya, ya. Terkadang para istri itu perempuan sebetulnya tidak ingin menang. Ya, jadi kalaupun ada persoalan suami istri, para istri perempuan itu nggak ada kok sifat watak ingin menang. Yang diinginkan itu Anda suami mengaku salah. Ya, ya, tapi itu lebih bagus. Membahagiakan itu lebih bagus daripada kita mempertahankan gengsi di atas kesedihan istri. Bikin statusnya. Baik. Yuk kita masuk bab diskusi ya. Bismillah. Ini ada yang masuk lewat media sosial. Ini yang baru Anda sampaikan. Coba kita satukan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan perlindungan dan rahmat kepada Anda dan keluarga lebih baik dari apa yang Allah berikan kepada kami dan kita diberikan pancaran kemuliaannya. Ustaz, sebelumnya saya minta tolong penjelasan tentang menikah dengan sepupu. Apa di dalam Islam diperbolehkan? Kalau memang dibolehkan, saya mohon penjelasannya Ustaz. Karena saya ada berhubungan dengan sepupu. Kebetulan ayah saya dan ayahnya adik, dan ayahnya adik kakak. Kenapa kebetulan? Ya, emang adik kakak kan, bukan kebetulan. Ya, kebetulan ayah saya dengan ayahnya adik kakak. Ayah saya yang paling tua. Dan kami berdua ingin menikah tapi terhalang restu orang tua. Karena kita
mereka menikahi sepupu, karena kata mereka menikahi sepupu itu tidak boleh karena masih satu bapak. Kami sudah memberikan penjelasan kepada orang tua, tapi orang tua masih kekeh dengan pendapatnya. Kami hanya ingin halal agar kami terhindar dari maksiat. Kami mohon kepada Ustadz untuk memberikan penjelasan tentang hukum menikahi sepupu. Dan kalau boleh, kami minta tolong divideokan ya Ustadz, agar orang tua kami bisa memahaminya dan memberikan restu kepada kami. Sebelumnya terima kasih banyak ya Ustaz. Syukran, jazakallah. Anda memindahkan beban hidup Anda kepada saya. Tidak apa-apa, ini biasa. Ya, dijawab. Yuk kita pakai Quran aja dulu jawabnya. Buka Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 50. Quran surah 33 ayat 50. Tolong diambilkan kursi satu lagi. Biar duduk. Kursi satu lagi. Minta kursi. Ada? Kita langsung aja ya supaya nggak terlalu panjang. Hukum pernikahan dengan sepupu. Ada sepupu, ada keponakan, beda ya. Baik. Ini kan kasusnya begini. Ada adik kakak, ya. Kemudian masing-masing punya anak, kan? Anaknya ini saling punya rasa, ya, saling mencintai. Baik ya? Masih ingat yang pernah saya sampaikan? Bukan 2 tahun lalu, kemarin malam Jumat, ya. Baik ya? Dan rasa ini ingin disalurkan dalam bentuk yang halal untuk pernikahan. Menikahi yang yang dicintai, menikahi yang dicintai itu harapan. Tapi mencintai yang dinikahi itu kewajiban. Jelas? Baik ya? Nah, sekarang ada harapan enggak untuk menikahi yang dicintai itu? Dia punya rasa cinta antara sepupu ini, ya, anak dengan anak, maka boleh enggak hukum nikahnya? Yuk kita lihat di Quran ya, surah ke-33 ayat 50. Ada ayatnya? Dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka baik azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat baik yaminuk mimma afa Allahu alaih. Setelah itu wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika. Terus ya, sampai situ dulu karena sesuai pertanyaan. Baik kan? Wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi ya. Nah, itu nanti diteruskan ayatnya kemudian. Yuk kita lihat. Saya berdiri sebentar untuk menggambarkan dulu ya sejenak. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keagunganku kata Allah, dihalalkan bagimu untuk menikahi perempuan-perempuan yang kualifikasinya dibenarkan secara agama. Ya? Sepanjang engkau siapkan pula. Ya, mahar yang engkau siapkan, kemudian juga dibolehkan dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Jadi dalam pernikahan itu ada yang tidak diperkenankan menikah, ada yang dibolehkan menikah. Nanti yang tidak diperkenankan diantaranya di ayat ke-23 surah keempat itu. Surah An-Nisa ayat 23. Ayo, yang jomblo fisabilillah tuh dituliskan dulu itu. Ya, ada berapa kualifikasi itu. Nanti kalau cari-cari jodoh, jangan memaksa pada yang itu. Ya, itu yang tidak boleh. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Ibumu nggak boleh. Ya kan? Kemudian juga saudarimu nggak boleh. Ya kan? Nanti ada kualifikasinya sampai dengan yang ke bawahnya, ya. Atau kurang lebih ada 11 yang disebutkan di situ. Itu yang tidak diperkenankan. Nanti ayat 12-nya sebagai tambahan. Jadi yang ayat 23 itu yang disebut dengan mahram. Ayat 24-nya istri orang. Jadi kalau sudah jadi istri orang jangan dipaksa, ya. Paham? Baik, termasuk nanti ada hadis sahih di Al-Bukhari dan Muslim, hati-hati bergaul juga dengan ipar. Ya, karena itu bisa menanamkan panah-panah setan, ya, menghadirkan dalam jiwa itu benih-benih seperti rasa suka. Itu hati-hati, bisa jadi pengantarnya curhat. Ya, lama-lama hilang gitu. Nah, itu yang dipersoalan, ya. Saya tidak ingin lompat terlalu jauh, kita kembalikan. Nah, itu yang dilarang, yang tidak diperkenankan. Yang boleh siapa saja dari jalur kekerabatan. Ya, di An-Nisa ayat 23, ibu nggak boleh, bibi nggak boleh, ya kan? Bibi, kemudian baik itu dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah. Ya, kemudian saudari nggak boleh, sepersusuan nggak boleh, ya kan? Menantu nggak boleh, ya. Kemudian nanti ada anak-anak bawaan juga dari istri yang dinikahi itu nggak boleh. Menyatukan, ya, adik kakak itu nggak boleh. Baik, istri orang itu nggak boleh. Di luar itu yang boleh apa? Ya, di luar itu yang boleh apa? Teruskan.
Satu, kalau dari jalur kekerabatan yang paling dekat, anak paman. Baik ya? Obanati ammika. Anak paman berarti sepupu kan? Ya kan? Baik. Ini saya sebut kakek sajalah. Ya. Kakek punya anak kan? Ya. Ini A, ini B. Ini anaknya laki-laki, ini laki-laki juga. Oke? Sudah. Ini ayah lah ya, untuk memudahkan. Ini bapak. Kan? Kan punya anak kan? Berarti jadi ayah. Itu punya anak berarti bapak. A-nya apa? Ayah. B-nya bapak. Jelas? Nah. Ini punya anak. Baik ya? Ini X. Yang ini ya kan? Ini Y. Baik. Yang ini perempuan Y. Yeti misalnya kan? Ya. Ini Safi. Ya. Kalau dia punya anak beberapa misalnya Safi, Messi, misalnya siapa lagi ke bawah misal. Laki-laki. Ini perempuan. Nah, ini sepupuan kan? Ini kan? Ya, halo? Ini dengan ini sepupu ya? Baik. Nah, ini Yeti dengan Safi ada rasa saling mencintai. Ingat, mencintai dengan menyukai itu berbeda. Suka, semua bisa disukai. Tapi tidak setiap yang disukai itu harus mencintai. Jelas ya? Baik. Sama dengan begini, tak kenal maka tak? Bukan, ta'aruf. Ya, karena tidak harus yang dikenal itu disayangi. Anda kenal istri tetangga, apakah harus sayang padanya? Tidak kan? Paham ya? Baik, jadi kenal itu tidak harus sayang. Halo, paham? Nah, tapi kita menyukai siapapun harus suka dalam konteks kebaikan. Tapi tidak selalu yang disukai itu harus dicintai. Cinta itu diikat dengan nilai-nilai yang baik. Karena itu bagus pertanyaannya. Ingin tahu rambu-rambu agama. Supaya tidak keluar dari nilai-nilai itu, supaya tidak masuk dalam jerat-jerat setan. Apa hukumnya kemudian kalau ini ingin menikah dengan ini? Ini ada anak paman nih. Ini kan kesini paman kan? Ya kan? Ini ada anak pamannya nih, anak pamannya. Apa hukumnya kalau saya ingin menikah dengan anak paman? Maka dijawablah kemudian di Al-Ahzab tadi di ayat yang ke-50. Wa banati ammika wa banati ammatika. Ya, wa banati khalika wa banati khalatika. Am itu paman dari ayah. Khal, paman dari ibu. Ammah, ammatun, ya, itu bibi dari ayah. Jadi ayah misalnya punya saudari perempuan. Bibi kan? Ya, baik. Ibu kan punya juga ya, saudari ya. Nah, dari ibu itu disebut dengan khalun dan khalatun. Dari ayah disebut ammun dan ammatun. Jelas? Baik. Jadi hukumnya kalau ingin menikah antara sepupu boleh-boleh saja karena ini bukan mahram. Ya. Jelas? Sampai sini boleh. Kalau ditanya apakah boleh menikah antar sepupu? Boleh. Sepanjang tidak ada sebab-sebab lain yang mengharamkan itu. Apa sebab-sebab yang lain? Ini hukum asalnya boleh. Tapi nanti ada sebab-sebab lain yang menjadikan terlarang. Misal, ini hukum asal boleh, tapi ternyata ibunya Safi misalnya saat Safi lahir, ASI-nya macet. Maka minta kepada ibunya Yeti untuk bisa di-share ASI-nya. Ya kan? Halo? Ada yang salah? Huh? Share, like, and comment, kan? Baik. Nah, kalau ini kemudian mendapatkan ASI yang sama dari ibunya Yeti, ya, sini ada ibu misalnya. Jadi saudari atau saudara sepersusuan. Dia walaupun sama-sama sepupu, tidak menjadikan keduanya boleh menikah karena ada hubungan mahram birradha'ah. Tapi kalau di luar itu aman misalnya, bukan saudara atau saudari sepersusuan dan tidak ada faktor-faktor lain yang menjadikan ini terhambat, maka boleh-boleh saja. Tidak ada masalah di situ. Jelas? Sekalipun ada kebolehan, tapi tetap ditempuh dengan cara yang terhormat. Ya, jadi tidak boleh misalnya kawin lari, capek, sambil lari nikah gitu kan? Tidak, jangan. Tetap sekarang cari cara untuk memahamkan dengan cara yang baik. Dan bermohon kepada Allah, kalau memang diniatkan ibadah, niat ibadah dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, sifatnya nanti akan dibimbing oleh Allah dengan cara yang baik. Ada doanya.
untuk melembutkan hati orang tua misalnya, ditampakkan nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau ada penolakan dengan karakter, dibalas dulu dengan akhlak. Biasanya akhlak itu melembutkan hati. Ya, Anda misalnya datang kepada ibu, ibu nolak. Nggak usah yang itulah, cari yang lain misalnya kan. Dan Anda merasa itu baik buat Anda misalnya. Taat dulu aja pada ibu, jangan dibantah dulu. Nggak usah pakai tapi walaupun meskipun. Udah, ya, taati saja dulu. Begitu Anda taati, baik, lalu tampakkan nilai-nilai kebaikan. Doa, sampai lembut hatinya. Ya, demikian calon pasangan juga nanti mendoakan juga, memberikan akhlak yang baik. Ketika kelembutan itu ada, maka cara kita kemudian berkomunikasi akan berbeda dan hasilnya tidak sama dengan yang pertama. Paham sampai sini? Baik. Jadi jangan bergantung ya yang bertanya pada video ini untuk dibawa kepada orang tua. Ya. Ini jawaban Ustadz Adi misalnya, tidak ya. Bagi saya tetap hukum aja yang didahulukan. Ini hukumnya boleh, tapi akhlak itu yang diutamakan. Paham sampai sini? Baik. Nah, supaya tidak keliru memahami, kalau kita teruskan, itu ada kalimat khalisatan laka min dunil mu'minin. Ada kekhususan untukmu. Teruskan ayatnya deh, teruskan ayatnya. Yang berlaku khusus selain bagi orang-orang beriman yang lain dari kalangan umatmu. Itu yang dimaksudkan itu yang sebelum ayat itu, yaitu setiap perempuan yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi. Itu kekhususan bagi Nabi SAW. Ya, jadi ada sifat yang spesial bagi Nabi ketika berhijrah. Ada di antara sahabat-sahabat mulia beliau itu yang kemudian meninggal dunia, meninggalkan anak-anaknya, ada istri dan keluarganya. Ya, kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi perempuan-perempuan tertentu khusus, jika Nabi meridainya, akhlaknya, kemuliaannya, kebaikannya, support untuk dakwahnya, dan dia datang untuk menyerahkan dirinya untuk dinikahi, boleh-boleh saja. Silahkan gitu kan. Atau perempuan-perempuan umum, dalam arti bukan yang telah bersuami ditinggal, meninggal dunia. Ya, yang masih status single dan sebagainya, yang Nabi ridai, kualifikasinya boleh dinikahi. Sedangkan dalam standarnya kan mesti ada wali kan. Nah, kalau bagi Nabi itu khusus. Ya, bagi Nabi khusus, tidak berlaku umum. Jadi nanti harus pandai baca-baca ayat. Ada yang khusus untuk Nabi, ada yang umum berlaku untuk umatnya. Di ayat ini ada dua kualifikasi. Ada yang umum sifatnya seperti menikah antar sepupu itu, ada yang khusus sifatnya seperti perempuan yang datang sendirinya untuk minta dinikahi. Jadi nggak boleh misalnya ada ustadz, ada dari akhwat datang, ustadz silahkan nikahi saya. Ya, misalnya kan, tuh. Walinya mana? Nggak apa-apa, saya jadikan Allah sebagai wali saya. Dia, nah itu nggak boleh. Paham ya? Itu nggak boleh hukumnya. Jelas? Nah, itu diantara yang ditemukan. Karena ini ada kisah. Kenapa ayat ini turun? Salah satunya kisah Sayyidah Maimunah Al-Ansariyah. Ya, ada kisah menyebutkan demikian. Ada kisah menyatakan Zainab Al-Ansariyah datang kepada Nabi SAW, menyerahkan diri beliau untuk dinikahi. Jika memang ada nilai-nilai kebaikan yang bisa disupportkan untuk dakwah Nabi, maka direspon dengan turunnya ayat ini. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, ya, tafsir At-Tabari atau Jami' Al-Quran di jilid yang ke-12 halaman 29. Insyaallah betul. Ya, insyaallah betul. Cek aja nanti kalau nggak percaya. Bismillah. Saya pindah ke sini ya. Nanti Mbak baca yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Al-Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ayah saya meninggal 1 tahun yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah memberikan penerimaan terbaik, ampunan, kemuliaan, dan menempatkan di tempat yang terbaik juga bagi para ayah-ayah lain atau hamba-hamba lain yang telah kembali kepada Allah dalam keimanan. Ketika masa iddah ibu saya ingin menikah lagi karena dilamar orang. Ibu saya tetap menikah setelah masa iddah selesai, 6 bulan setelah wafatnya ayah saya. Bagaimana sikap saya untuk berbakti kepada ibu meskipun kecewa dengan keputusannya? Terhadap ayah angkat, bagaimana sebaiknya saya bersikap? Kepada ibu itu ya sikapnya anak terhadap ibu. Ya, kecewa itu ya biasa manusiawi. Quran juga menyeratkan itu. Tapi jangan sampai kekecewaan itu melahirkan sikap-sikap yang kemudian bertentangan dengan nilai-nilai syariat, yang berpotensi menghadirkan kedurhakaan. Apalagi sama ibu, masalahnya bisa panjang. Ya, bukan hanya di dunia, itu bisa sampai alam kubur, bisa sampai ke akhirat. Contoh misalnya, ada nggak ayat di Quran kalau kita sedang kecewa nggak boleh ditumpahkan pada orang tua, khususnya ibu? Ada. Buka Quran surah ke-17 misalnya, Al-Isra ayat 23 itu dan seterusnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini
ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma. Ya, Allah sudah menetapkan hukum, dan kalau sudah menetapkan hukum nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar. Baik ya, kecuali nanti hal-hal yang telah Allah tetapkan, ketentuan-ketentuan lainnya. Ya, sebagai alternatif hukum. Hikmahnya banyak nanti. Dan di antara ketetapan itu, selain penyembahan mutlak hanya kepadanya, juga berbakti kepada kedua orang tua. Dan bakti kepada kedua orang tua itu diikat dengan sifat ihsan. Jadi di antara amalan langsung di dalam Quran, yang disifati dengan sifat ihsan, itu bakti pada orang tua. Itu ayatnya cukup banyak itu. Ya, yang di Al-Ahqaf misalnya ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ya, banyak nanti yang di Quran surah 31 Luqman ayat 14 tuh. Bedanya nanti yang di Luqman wahnan ala wahnin, ya, yang di Al-Ahqaf itu kurhan. Dan itu nanti banyak itu, ya, banyak gambaran-gambarannya. Nah, saya ingin turunkan dulu. Bahkan kalau keduanya masih ada dan menjelang masa-masa sepuh, pasti akan ada itu indikasi dari Quran, akan ada sikap-sikap dari kedua orang tua itu. Mungkin Anda yang tidak sepakat. Ya, tapi jangan sampai menjadikan Anda itu kurang bakti, kata Quran. Kadang-kadang minta diingat lagi. Coba kalau kamu di posisi sedang dirawat. Jangan sudah lahir deh, sebelum lahir aja kata Quran itu. Ya, misal di Quran surah ke-31 ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi baik hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Itu yang di Luqman. Yang di Al-Ahqaf wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Terus hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat apa? Al-Ahqaf. Nah, posisinya kanan kiri. Lupa. Bagus. Bagus. Ya, jangan terlalu detail ya. Baik. Jadi ke orang tua itu kata Quran, kalau ada yang kurang berkenan, ingat kamu deh. Ini Allah yang nyampaikan. Semasa dikandung, jangan dulu lahir. Bagaimana beratnya mengandung itu? Jadi di Luqman ayat 14 disebut wahnan ala wahnin. Ya, wahnan ala wahnin itu sesuatu beban yang sangat luar biasa. Sampai mohon maaf ya, sampai yang merasakan di satu titik, tapi dampaknya bisa ke semua titik. Ya, Anda pernah olahraga angkat beban kan? Angkat beban itu kan yang diangkat itu di pundak, tapi kan tumpuannya ke semua ya. Nah itu diilustrasikan begitu ketika seorang perempuan mengandung, itu rasanya bisa kemana-mana. Dan kadang-kadang nggak nyaman. Tapi dalam situasi nggak nyaman pun nggak bisa disimpan dulu misalnya. Ya, nih mamah mau masak sebentar ya, ada istirahat dulu, nggak bisa. Itu 9 bulan 10 hari kurang lebih dibawa dan seterusnya. Dan ada rasa-rasa tidak nyaman pun ditahan, miring kanan nggak sulit, kiri juga susah dalam tidur, ya dan seterusnya. Nah situasi itu dibawa kepada kita anaknya untuk berpikir. Jadi kalau kamu mau marah, kamu mikir dulu. Kalau mau berkata pun mikir dulu, apalagi harus sampai membentak, berkata yang kasar. Ya, karena ibumu pun saat mengandung kamu itu normalnya nggak pernah bentak-bentak kamu. Ya, apa sih nendang-nendang dulu, misalnya kan nggak begitu kan? Sudah kerasa nih nendang-nendang. Malah yang keluar kan kalimat-kalimat yang halus. Ya. Yang paling dahsyat tuh begini. Bahkan ketika engkau sukses pun, dan orang tua kadang nggak minta, kamu mungkin nggak sadar, saham kamu itu mungkin cuma 30%. 70%-nya itu ya bapak ibu kamu. Makanya ketika kamu sukses, bahkan usia 40 tahun, sudah sukses, dapat ini, dapat itu, kamu jangan lupakan, mungkin saham terbesar kesuksesan kamu itu, itulah doa ibu kamu yang menangis setiap pertengahan malam. Itu keberkahan bapak kamu tuh, yang walaupun cuma menggarap sawah, kebun, serabutan kerjanya, tapi halal. Itu yang dipakai untuk menjadi pondasi kamu sampai sukses kuliah. Sampai keluar, ngayuh beca, ya, keringatnya keluar. Sampai kamu sukses, kamu dibanggakan orang, kamu diviralkan, IPK 4 sekian, pekerjaan mudah, aksesnya hebat dan sebagainya. Itu dapatnya semua itu, saham terbesarnya itu bapak ibu kamu. Makanya kalau ada orang yang merasa sukses, jangan dinisbatkan pada dirinya sendiri dulu.
Kata Quran itu, hal pertama yang engkau harus lakukan, syukuri nikmat itu dengan mendoakan kedua orang tuamu. Kalau belum bisa ngasih sesuatu, minimal doain yang baik. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala. Disatukan tuh. Ya, karena itu mohon izin. Kecewa, tidak nyaman itu biasa. Itu biasa. Tapi jangan sampai kekecewaan itu menghilangkan sifat kasih dan sayang yang sudah tertanam bahkan sejak di alam rahim. Jelas ya? Jangan sampai ada satu nila setitik menghancurkan susu sebelangga. Ya, itu kan peribahasanya. Jangan sampai kemudian ada sikap 1-2 saja yang menghilangkan. Kadang-kadang gini, tidak hanya anak dengan orang tua, hubungan suami istri juga begitu. Dengan teman-teman sahabat juga begitu. Masa karena persoalan yang terjadi dalam 5 menit, Anda lupa punya hubungan 50 tahun? Apa selama 50 tahun itu semuanya jelek semua? Apa Anda bersahabat selama 5 tahun itu nggak ada senang, yang nggak ada baik, yang nggak ada berbaginya, sampai hilang kemudian hanya karena persoalan 5 menit? Kalau melanggar syariat, baru diluruskan. Itu pun dengan cara yang halus. Nah, ini yang dilakukan sudah tepat, misalnya nggak ada persoalan. Persoalan Anda tidak sepakat misalnya dengan pasangan yang dinikahi atau menikahi ibu Anda, maka itu akan melalui proses. Karena kalau sudah Allah tetapkan, pasti ada hikmah di dalamnya. Maka dari situ yang terakhir, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan bagi engkau memerangi perasaan dirimu. Ya, dalam konteks ini. Ayo arahkan kepada berpikir yang positif. Karena Allah sudah menetapkan sesuatu. Boleh jadi yang kamu rasakan kurang disukai itu, kecewa dan ungkapan lainnya, di balik itu ada hikmah besar yang belum kau sadari. Ada kebaikan bahkan untukmu. Dan di balik yang ideal yang kau harapkan itu, tersimpan sesuatu yang kau tidak tahu, mungkin membahayakan untuk kehidupanmu. Apa logikanya? Allah tahu masa depan, kamu hanya berpikir yang sekarang. Karena itu kalau Anda tanyakan bagaimana terhadap ayah angkat, ya, bagaimana saya sebaiknya bersikap? Mungkin bukan ayah angkat di sini ya. Ya, tapi lebih kepada ayah yang telah menikahi ibu. Bagaimana sikapnya? Ya, sikapnya berbakti. Seperti bakti Anda kepada ibu, berbakti kepada ayah. Karena dengan menikahi ibu Anda itu sudah ada hubungan mahram di antara keduanya. Jelas ya? Baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, dan kita mendoakan semoga kehidupan keluarga besar beliau insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat dan kebaikan. Jangan melampaui tugas-tugas yang Allah berikan kepada kita. Ikuti aja dulu tugasnya. Ya, ikuti tugasnya, nanti Allah berikan hikmahnya. Kita ditugaskan untuk berbakti, berbakti saja dulu. Berbakti, lakukan yang terbaik, jaga nilai-nilai syariat, nanti Allah akan tanamkan dan curahkan keberkahan kepada kita yang mungkin kita rasakan kemudian hari. Jelas ya? Kadang-kadang kebaikan itu justru muncul dari sesuatu yang pahit sifatnya. Ya, bukankah jamu itu pahit? Tapi hasilnya baik kan? Bukankah ujian itu kadang-kadang getir? Tapi pahalanya banyak kan? Maka ketika Anda sedang mengalami persoalan yang rumit, yakinkan Allah sedang mengangkat derajat dan di situ ada pahala yang melimpah. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214 konsepnya. Ya. Assalamualaikum. Titik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, titik. Izin bertanya Ustaz. Baik. Lebih baik mana salat di masjid yang jauh dengan banyak jamaah dibanding masjid yang dekat tidak ada jamaah? Masjid gak ada jamaah ya. Di sisi lain ada keinginan untuk memakmurkan masjid yang dekat. Jazakallah khair Ustaz. Anda terjebak di antara dua cinta. Sebetulnya bertanya dan sudah dijawab. Tapi harus saya detilkan secara fikih. Disebut jamaah, batas minimalnya 2 orang. Ingat itu ya. Jadi kalau tidak ada jamaah, saya agak curiga di masjid itu. Berarti dari yang buka pintu, nyalain lampu, adzan, qomat, Anda sendiri. Men? Jadi disebut jamaah itu Anda jangan melihat berapa jumlah safnya. Disebut jamaah itu ketika jumlah minimal berapa? 2 orang. Kalau sudah ada jumlah 2 orang itu jamaah. Nah sekarang Ustadz gimana? Di sana 200 orang. Di sini 2 orang. Saya dengan makmum. Mana yang diutamakan? Nah, maka ditimbang di sini namanya fikih aulawiyah. Mana yang paling banyak maslahat? Mana yang paling banyak fadilah? Maslahat itu kebaikannya, fadilah itu keutamaannya.
digabungkan jadi satu. Kalau maslahat bertemu dengan fadilah, maka itu yang diutamakan. Dalam konteks ini, memakmurkan, menjadikan masjid itu berfungsi sesuai dengan fungsinya untuk digunakan fungsi utama yang pertama sebagai tempat sholat dan dimakmurkan, itu lebih utama, lebih didahulukan. Dalilnya Quran surah ke-9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Itu amalan pertama. Nah, jadi yang patut Anda hidupkan pertama kali bukan di masjid yang jauh, tapi di masjid yang dekat. Jelas ya? Jaga itu, sebab kalau Anda pergi nggak ada jamaah di situ. Sedangkan sifat masjid itu menghimpun sholatnya berjamaah. Itu sifatnya, di antara sifat masjid itu menghimpun sholat berjamaah. Selain nanti ada panggilan sholat, pusat-pusat ibadah sosial, yang paling pokok itu untuk sholat dan sifatnya berjamaah. Makanya nanti dalam narasi banyak hadis yang disebut sholat berjamaah itu diartikan sholat di masjid. Pernah dengar hadis tentang sholat syuruk? Man shallal ghadata fil jama'ati, itu redaksinya yang di At-Tirmidzi itu. Siapa yang menunaikan sholat jamaah, sholat berjamaah di subuh. Yang dimaksud jamaah di sini ada yang menafsirkan dengan hadis yang lain di masjid. Kecuali kekhususan bagi kalangan perempuan yang nggak bisa ke masjid dalam kondisi tertentu. Ya, jadi yang dimaksudkan apa? Konteks jamaah ini terkait dengan masjid. Kalau dengan kepergian Anda jamaah itu hilang, maka hilang nanti salah satu fungsinya. Maka yang terbaik di masjid yang dekat tapi Anda hidupkan, Anda makmurkan. Ya, bagaimana caranya? Ada dua cara. Dua cara. Cara yang pertama, sentuh lingkungan sekitaran dulu. Seperti yang pernah saya sampaikan dulu. Ya kan? Minimal 2 tahun lalu kan pernah saya sampaikan. Ya, ajak dengan teman yang di masjid, kunjungi tetangga yang muslim. Kan sekarang kayak hari Sabtu, hari Ahad kan libur kan? Hari Jumat Anda beli buah dulu. Ya kan? Nanti selepas salat subuh, kunjungi tetangga Anda. Assalamualaikum, Pak Haji, gitu kan? Saya belum haji. Gak apa-apa, saya doain mudah-mudahan bisa haji, gitu kan? Nah, kan kalau Pak Umroh nggak bisa disebut Pak Haji kan bisa ya. Duduk, ngobrol. Alhamdulillah ini ada buah Pak. Oh, kok saya kan nggak sakit? Justru itu saya kira Bapak sakit. Saya nggak lihat di masjid. Ini saya udah siapin buah, gitu kan? Insya Allah tuh duhurnya ke masjid. Duhurnya ke masjid. Ya, kalau nggak datang lagi hari itu, besok datang lagi. Ya, assalamualaikum Pak, gitu kan? Bawa buah lagi ya katanya. Alhamdulillah. Ya, saya pikir Bapak keselak dari buah yang kemarin gitu kan, datang lagi. Itu insya Allah akan datang. Ya, terus doakan, minta Allah lembutkan hatinya. Dakwahinya pelan-pelan, pelan-pelan dengan kelembutan, berbagi sesuatu. Anda tidak harus bilang ke masjid kok. Anda sedekah, berbagi. Alhamdulillah Pak, ini ada masak sesuatu, silahkan. Oh, terima kasih banyak. Alhamdulillah Pak, moga sehat-sehat ya. Insya Allah ketemu Pak di masjid nanti ya. Gitu aja. Gak harus Anda bilang kata-kata yang tidak baik, keras dan sebagainya. Bapak gimana sih tetangga masjid ke masjid? Haram Pak hukumnya. Jangan apa. Bisa repot tuh. Paham? Nah, jadi caranya seperti itu. Nanti rama-rama, boleh rame, senang. Nah, lalu dari situ cari imam-imam yang baik supaya merasakan kenikmatan. Ya, kan sekarang banyak ya imam-imam yang bagus itu. Diundang, bisa mimpin sholat. Jadi kalau sudah merasakan nikmat, merasa nanti sama-sama tuh. Aktif bareng-bareng, tiba-tiba naik jadi program. Yang makmur di masjid sana, diundang. Ya, hubungi DKM-nya. Boleh nggak Pak pengajiannya bisa di tempat saya misalnya? Ya kan? Nanti kan jamaahnya ikut. Lihat. Yang tadi sudah mulai ikut-ikut, melihat ada manfaat lebih banyak lagi. Muncullah kesenangan. Dan di situ muncul taufik nanti. Ya, diberikan taufik oleh Allah, mulai makmur, mulai baik. Tapi ingat, ketika sudah mulai makmur dan baik, setan pasti akan hadir di situ. Ya, minimal kalau sudah bersatu, dia akan memecah. Maka mesti hati-hati DKM nih ya. Hati-hati. DKM itu yang pertama dilakukan bukan bikin program, tapi belajar fikih masjid. Belajar fikih masjid. Masjid itu unik sifatnya. Ya, karena rumah Allah yang punya hukum itu Allah. Belajarlah hukum Allah. Jangan bawa hukum kita. Kalau bawa hukum manusia jadi persoalan nanti. Ya, jadi persoalan. Kadang-kadang kalau sebelum jadi semua kompak. Tapi kalau sudah jadi masjidnya bisa terpecah. Ya, dan itu ada isyaratnya. Ada isyarat baik di Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertanyaan terakhir ya. Ini saya simpan dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dijawab ya. Ya. Ya, saya tidak mengada-ngada nih. Kalau baca Mbak. Bismillah, baca yang ini. Baca, sudah bunyi. Nih nomor 3, baca. Assalamualaikum Ustaz, tolong dijawab ya kalau suami mencontohkan kalimat talak ke istri dengan kalimat jelas gimana hukumnya. Dia bilang ini cuma contoh ya, aku talak kamu, begitu baru jatuh.
Lalu tiba-tiba datanglah Khalid kemudian bertanya. Ya, itu namanya narasi anak-anak ya. Kan anak-anak begitu. Ya. Jadi kalau dibacakan, ya anak seperti itu. Apalagi kalau belum balik. Jadi jangan menghukumi anak yang belum balik. Karena Allah pun tidak memberikan hukum kepadanya. Jelas ya? Halo? Ya, jadi kalau ada anak belum salah, ya apapun itu, cari yang baiknya saja. Masya Allah, sudah lancar baca, gitu kan? Alhamdulillah. Karena memang Allah pun tidak menghukumi. Ya, kecuali kalau ada yang balik, misalnya, ya bersikap seperti anak. Nah, itu yang dipersoalkan. Itu pun harus didakwahi. Bagus, Mbak. Masya Allah. Ya, sekarang lihat Buya baca. Assalamualaikum Ustaz. Tolong dijawab ya. Ya. Kalau suami mencontohkan kalimat talak ke istri dengan kalimat jelas, gimana hukumnya? Dia bilang, ini cuma contoh ya, aku talak kamu. Begitu baru jatuh. Maksud dia ucap begitu menjelaskan bahwa kalimat dia sebelumnya bukanlah kalimat talak. Dia mencontohkan karena saya waktu itu sedang was-was talak. Contoh ya, saya talak kamu. Thalathatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal yang harus berhati-hati. Karena candanya jadi serius, seriusnya jadi canda. Tapi canda yang bagaimana yang dihukumi serius? Ya, kalau contoh kan kadang-kadang tidak masuk canda tapi menjelaskan hukum. Nah, di antara 3 itu yang sepasang nikah dengan talak. Ya kan? Jadi bisa menjadi hukum yang nyata sifatnya. Ya, jadi hukum yang nyata. Jadi kalau misalnya maaf nih, bercanda misalnya keluar kata-kata, ya udah anak kita nikahin ya, sepakat, padahal bercanda misalnya, itu bisa terikat hukum. Ya, sama suami istri juga kalau bercandanya jangan yang mengarahkan kepada hukum-hukum yang beresiko, seperti canda-canda dengan talak misalnya. Ya, nah, itu bisa terjadi hukumnya, tapi itu diikat oleh ketentuan-ketentuan yang sangat ketat, tidak seketika jadi begitu. Kasus ini tidak berlaku hukum. Ya, karena suami dalam konteks mencontohkan dalam keadaan istri was-was, mungkin bertanya, saya was-was talak dan sebagainya. Nah, suami misalnya memberikan penjelasan. Ya, mungkin terjadi sesuatu, saya tidak ingin memprediksi apa-apa, ya kan? Tapi ada sesuatu yang terjadi, kalimat-kalimat tertentu. Kalau benar demikian, konsultasikan. Karena nanti kalimat talak itu ada yang sharih langsung, ada yang kiasan. Ya, kiasan seperti gini misalnya. Ini ada kasus orang mengatakan, dan pernah terjadi di era Nabi, kamu sekarang sudah seperti ibuku. Itu kalimat talak. Kalau ibu kan nggak boleh digauli, ya kan? Nah, itu kalimat talak. Cuman kalimatnya kalimat kiasan, majas. Kalau yang sharih langsung nyata, kamu saya talak, ya kan? Nah, itu berlaku satu, berlaku sekali talak. Walaupun misalnya disebutkan kamu saya talak langsung 3, tetap satu, ya? Tetap satu, jelas ya? Baik. Nah, itu ada tempo. Karena memang talak itu spirit awalnya bukan untuk memisahkan, tapi untuk merenungkan dan mengevaluasi diri. Jangan salah loh, jangan salah. Spirit awal talak itu bukan memisahkan, tapi merenungkan dan mengevaluasi diri. Makanya diberi waktu. Ya, telah tatakuru 3 kali masa suci atau masa haidnya. Ada yang mengartikan suci, ada yang mengartikan haid. Di situ merenung. Apa benar keputusan ini? Apa di pasangan itu semuanya salah terus sampai telah menikah sekian lama begini? Bagaimana masalah untuk anak-anak? Difikirkan, koreksi, dilihat, bertemu, difasilitasi wali. Kan yang An-Nisa ayat 35 itu, ya, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mau islah, artinya sama-sama memperbaiki diri, karena boleh jadi yang salah bukan salah satu saja, keduanya mungkin ada persoalan. Maka kalau nggak bisa selesaikan sendiri, cari pihak lain yang memberikan solusi untuk mendamaikan. Ya, karena itu fungsi wali bukan hanya menemani dan menikahkan, ingat, tapi memberikan pendampingan ketika ada persoalan. Di situ hadir memberi solusi. Nah, kalau sekiranya itu bisa selesai, tuntas. Kalau memang ada niat memperbaiki. Kalau ada persoalan serius, nanti diberi tempo, dilihat ada perbaikan nggak, perubahan tidak. Kalau membahayakan bisa dipisah. Itu spirit awalnya. Jelas ya? Jadi kalau dalam kasus ini tidak jatuh, dia hanya memberikan satu gambaran untuk menghilangkan was-was. Jadi kalau ada kamu misalnya ingin clear, ini cuma contoh nih, contohnya begini baru jatuh misalnya. Kalau tidak seperti itu, maka tidak jatuh. Dalam konteks ini tidak berlaku. Kecuali ada kalimat-kalimat kiasan yang keluar, yang ini tidak ditanyakan. Misal ada kalimat seperti yang tadi saya sampaikan, secara normal, wajar, dan sadar dia mengatakan misalnya, kamu sekarang sudah seperti ibuku sendiri. Nah, itu kalimat-kalimat kiasan yang menghadirkan unsur talak. Hati-hati ya. Baik. Sekira itu ya untuk hari ini teman-teman sekalian. Kita cukupkan dulu karena saya harus ke Jakarta
ya, dan dari Jakarta kami akan ke Bandung. Ya, jadi ini masih dikomunikasikan. Kita yang pertama bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijaga senantiasa dalam kebaikan, kemuliaan, dan ingat ini ya, ingat ini. Hidup itu adalah laksana video, bukan foto. Ini kan ada yang pegang handphone tuh, ada yang video, ada yang moto kan. Ingat ya, hidup itu laksana video, bukan foto. Apa bedanya foto dan video? Kalau foto, gambar yang diam. Video, gambar yang bergerak. Saya ulang ya, foto, gambar yang diam. Video, gambar yang biasanya sesuatu yang bergerak itu akan mengalami perbaikan sesuai dengan berjalannya iringan waktu. Makanya kan foto itu kalau jadi video sepanjang beriring waktu kan kita belajar ya, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan sifatnya nggak statis. Sedangkan foto diam, walaupun bisa diedit tapi tetap dengan satu gambar yang sama. Yang jadi persoalan seringkali kita memosisikan hidup itu sebagai foto, bukan sebagai video. Jadi seringkali orang-orang, maaf, menautkan kekecewaannya pada satu gambar yang telah berlalu, tapi tidak menjadikan sebagai video yang dikoreksi untuk hidup yang berkelanjutan. Ini bahasanya agak tinggi ya, agak tinggi. Ya, jadi yang saya mau katakan adalah hidup kita itu bergerak bukan diam. Kalaupun ada kekecewaan di masa lalu, cukupkan sebagai ibrah. Dan edit itu untuk tampilan-tampilan lebih baik di masa yang akan datang. Karena itu seringkali Allah bersumpah dengan menggunakan waktu. Kita bersumpah dengan nama Allah, Allah bersumpah dengan waktu. Sehingga memberikan kesan pembelajaran kepada kita. Wal fajri, wal laili, wal duha, puncaknya wal asri. Demi waktu yang aku berikan kepada engkau untuk meniti aktivitas. Prinsipnya apa? Wajar kalau ada orang berbuat buruk di masa lalu. Karena ada dorongan nafsunya. Dan kemudian dia bertobat. Yang tidak wajar itu sudah salah, nggak mau tobat. Lalu dari situ manfaatkan untuk berubah. Kalau nggak berubah menjadi lebih baik, rugi. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi aneka pertanyaan ini yang mungkin mewakili kegelisahan-kegelisahan bagi sementara kita. Kalau ada sesuatu yang tidak baik berlalu di masa lalu, jadikan sebagai ibrah. Jangan terus dipikirkan. Jangan terus direnungkan atau ditambatkan masa depan yang belum hadir dengan masa lalu yang kita rasakan tidak ideal untuk kita. Kadang-kadang masa lalu yang tidak ideal itu dijadikan hikmah oleh Allah untuk meniti masa depan yang lebih baik dari apa yang kita gambarkan. Jelas sampai sini? Baik, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Kita lanjut nanti ke Tanah Kusir ya, di Masjid An-Nur. Di sana insya Allah kita akan membahas tafsir Al-Quran. Jadi kalau di sini dimulai dari depan, di sana dimulai dari belakang. Ya, jadi nanti bertemu di satu titik. Kalau di Tanah Kusir dari juz 30, di sini dari juz yang pertama. Dari Al-Baqarah. Nanti mudah-mudahan ketemu satu titik dan ya minimal sebelum kiamat kurang 2 hari lah kita bisa menyelesaikan kalau Allah mengizinkan ya. Mengizinkan. Saya kira itu kita bermohon pada Allah kebaikan dan saya mohon maaf belum bisa menjawab keseluruhan. Mudah-mudahan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa waffiqna li'amali ma ta'allamna bihi wa fahimnahu. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekira cukup. Sebelum pulang salat syuruk dulu ya, salat 2 rakaat niatkan syuruk, mudah-mudahan Allah berikan pahala seperti Nabi menjanjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.